Sementara itu di sisi lain, tampaklah Gas terus bertarung tanpa menyerah melawan 100 orang prajurit Adon. Namun tak kenapa saat ini Gas mulai lelah dan teringat lagi dengan perkataan Griffith yang mengatakan bahwa kita bertarung untuk diri sendiri yang merupakan sebuah mimpi. Gas bertanya-tanya untuk apa dia bertaruh nyawa dan untuk apa dia bertarung. Namun ketika teringat ucapan Griffith perihal arti sahabat yang merupakan orang yang setara dengan dirinya, Gas kini kembali mengamuk dan membantai semuanya hingga mereka ketakutan. Sementara itu pasukan Griffith sedang dalam perjalanan menuju tempat pertarungan Gas. Lalu ketika sampai di sana, alangkah terkejutnya mereka, tampaklah semua prajurit musuh berjumlah 100 orang ditumpas habis oleh Gas seorang diri. Setelah dicari keberadaannya, Gas akhirnya ditemukan sudah tidak berdaya dengan penuh luka yang sangat parah, sedang bersender di pohon jambu sambil memeluk pedang andalannya. Casca pun menghampirinya dan sangat panik, tidak mau Gas mati di situ. Dan ternyata Gas masih hidup menyuruh Casca untuk tidak bawel. Sontak saja semua prajurit bersorak bahagia karena Gas masih hidup. Dan mereka bangga memiliki kapten yang seperti Mouser bisa mengalahkan 100 orang sendirian. Singkat cerita, malam pun tiba. Tampaklah semua prajurit merayakan keberhasilan Gas yang mengalahkan prajurit musuh dengan minum Orson ditemani api unggun. Ketika asik minum-minum, Casca dipanggil oleh Judeo agar ikut bersamanya. Judeo membawa Casca karena ingin memberitahukan bahwa ketika Griffith memutuskan untuk mengirim prajurit untuk mencari Casca dan Gas, para bangsawan elit sangat menolak keras keputusan tersebut. Tapi di kala itu Griffith mengatakan dengan sangat jelas bahwa Casca dan Gas adalah jantung The Band of the Hawk. Dan Griffith tidak mau kehilangan keduanya. Mendengar itu Casca langsung menangis terharu karena merasa keberadaannya sangat dibutuhkan oleh Griffith. Lalu Judeo memberikan obat yang mirip balsam kepada Casca, tapi balsam tersebut bukanlah balsam abal-abal, melainkan sebuah balsam ajaib yang didapatkan dari seorang elf. Judeo bertemu dengan elf tersebut dari rombongan hiburan di tempat kerjanya dulu. Menurut Judeo, percaya atau tidak percaya, jika obat itu dioleskan ke tubuh yang luka, insya Allah langsung sembuh. Casca langsung bergegas untuk menemui Gas dengan membawa obat pemberian Judeo. Tampaklah Gas sedang ngadem di atas bukit tepat di bawah pohon jambu. Tanpa basa-basi, Casca mengoleskan obat itu ke semua luka di tubuh Gas. Dan benar saja, obat itu dengan ajaib langsung menyembuhkan semua luka di tubuhnya. Bahkan semua rasa sakitnya pun seketika menghilang. Gas mengira kebaikan Casca mengobatinya pasti karena Casca ingin menebus rasa bersalahnya yang telah meninggalkan Gas sendirian saat melawan prajurit Adon. Gas pun berkata agar Casca tidak perlu merasa bersalah karena Gas melakukannya atas kemauan dirinya sendiri. Dan bertarung sudah menjadi sifatnya ketimbang harus melarikan diri. Tapi Gas juga mengaku bahwa dirinya juga memikirkan hal lain. Menurutnya bertarung dengan 100 orang masihlah bukan apa-apa jika dibandingkan dengan Casca atau Griffith yang memiliki sesuatu untuk dipertaruhkan dalam hidupnya. Di mana Casca dan Griffith sudah memiliki mimpinya masing-masing yang akan mereka perjuangkan habis-habisan sampai mimpi itu menjadi nyata. Dan menurut Gas, semua orang pastinya sudah bertaruh dengan hidupnya masing-masing. Lalu ketika Gas melihat api unggun yang berada di bawah, Gas seperti melihat sebuah mimpi dan harapan kecil. Impian dalam nyala api unggun nampak kecil, tapi mereka membawanya masing-masing api mereka ke tempat itu. Lalu untuk menjaga api kecil tersebut, mereka harus menaruhnya ke dalam salah satu api besar, yaitu Griffith. Tapi hanya Gas yang tidak memiliki api, karena baginya dia hanya sedang menghangatkan diri di tempat itu. Dan menurut Gas, mungkin dirinya hanya kebetulan singgah di tempat itu. Tapi selama Gas memiliki pedang kobra hitamnya, dia bisa bertahan dengan situasi apapun. Jauh dari sebelum bergabung dengan The Band of the Hawk, sekejam apapun medan perang, Gas pasti bisa bertahan. Gas bercerita sejak kecil dia itu sudah berada di medan perang. Pemimpin tentara bayaran yang membesarkannya tidak mengajarinya apapun selain cara mengayunkan pedang. Dan Gas juga tidak memiliki apapun selain pedang kobra hitam andalannya. Selama ini Gas hanya bertarung mengayunkan pedang untuk membantai musuh tanpa tujuan apapun. Entah kenapa Casca nampak sangat sedih mendengar semua perkataan yang diucapkan Gas. Mungkin Casca menyadari bahwa Gas akan segera meninggalkan Band of the Hawk.
pun terus berlalu. Tampaklah perang 100 tahun antara kerajaan Midland dan kerajaan Tudor pun pecah kembali. Prajurit Midland yang bernama White Tiger Knight tidak bisa menembus benteng pertahanan Doldrey yang memiliki persenjataan lebih komplit. Terlebih lagi, pasukan Midland dihadang oleh prajurit Tudor yang bernama Holy Purple Rhino Knight yang dipimpin oleh Jenderal Boscon. Prajurit Midland pun yang kewalahan dipukul mundur oleh prajurit Tudor. Setelah menerima kekalahannya, para petinggi kerajaan Midland mengadakan rapat dadakan untuk mengatur taktik menyerang kembali benteng pertahanan Doldrey. Salah seorang petinggi mengatakan saat ini Tudor sedang mengalami kudeta tahta, tapi Midland tidak mempunyai cukup pasukan untuk menangani perang yang berkepanjangan ini. Menurut petinggi yang lain, tujuan terakhir Tudor adalah Doldrey, dan sekaranglah waktunya untuk mengusir mereka dan menyelesaikan perang 100 tahun ini. Dan hal ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Sementara para petinggi lain menolak untuk tidak melanjutkan perang, tapi Griffith malah mengatakan bahwa Band of the Hawk akan melakukannya, yaitu menyerang Doldrey. Sontak para petinggi Midland menolaknya karena mereka menganggap dengan pasukannya Griffith tidak akan mampu melawan prajurit Tudor yang sangat banyak dan kuat. Bahkan sekelas pasukan White Tiger Knight saja berhasil dikalahkan oleh pasukan Tudor. Dan ada kemungkinan 5.000 prajurit kuda milik Griffith akan dihadang 30.000 prajurit. Keputusan Griffith pun dianggap konyol oleh para petinggi yang lain. Bahkan dalam 100 tahun terakhir tidak ada seorang jenderal pun yang bisa menaklukkan Doldrey. Dan tidak mungkin pasukan The Band of the Hawk bisa melakukannya. Tapi sang raja sepertinya yakin bahwa Griffith dan The Band of the Hawk bisa mengalahkan para pasukan Tudor. Lantas sang raja memberikan perintah langsung pada Griffith untuk mengambil alih Doldrey. Sementara itu di sisi lain, tampaklah Komandan Boscon melaporkan bahwa pasukan The Band of the Hawk akan menyerang dengan 5.000 pasukannya kepada si Huis. Dan si Abah Huis yang sepertinya menyukai terong memerintahkan Boscon untuk tidak membunuh Griffith dan membawanya hidup-hidup ke hadapannya. Sementara itu, tampaklah para prajurit The Band of the Hawk sudah bersiap untuk melakukan penyerangan. Tapi sepertinya para prajurit bakal kesusahan karena kalah jumlah dan akan susah menembus tembok Doldrey yang 2 kali lebih tebal dari yang lain. Dan sekarang para prajurit tidak punya pilihan lain selain menyerang dari depan. Tapi Guts yakin selama Griffith punya rencana mereka akan baik-baik saja. Lantas Griffith dengan penuh semangat memerintahkan pasukan pertamanya untuk menyerang dengan dipimpin oleh dirinya sendiri. Tampaklah Boscon mengamati taktik apa yang dipakai Griffith untuk menyerang pasukannya, dan Boscon pun sudah sangat siap untuk meladeninya. Hingga akhirnya adu taktik pun dimulai dan... Ya, tampaklah para prajurit garda depan milik Tudor berhasil dipukul mundur oleh Guts yang membuka jalan di depan. Lalu mereka pun tidak tinggal diam. Boscon mengerahkan prajurit Gira di sayap kanan dan sayap kiri. Ya, ternyata serangan yang dimaksud Boscon yaitu serangan ribuan panah cupu untuk melumpuhkan semua prajurit Midland. Tapi di situ Boscon merasa aneh kenapa pasukan Griffith ditarik mundur. Sementara itu, sang gubernur Genon atau si Huis menentang strategi yang dilakukan Boscon karena cara itu bisa membunuh Griffith. Akhirnya Genon pun turun tangan dan mengambil alih komando. Genon juga memberitakan barang siapa yang bisa menangkap Jenderal Griffith hidup-hidup maka akan diberi hadiah olehnya. Lantas Genon memerintahkan pasukannya untuk mengejar pasukan Griffith yang mundur. Alhasil, mau tak mau Jenderal Boscon harus menuruti perintah apapun dari sang gubernur. Ya, tampaklah pasukan Griffith berhenti di dekat sungai yang tidak dapat mereka lewati. Dengan kata lain, mereka kali ini tidak akan bisa mundur. Namun hal itu memang disengaja oleh Griffith agar pasukannya tidak memiliki rasa ragu untuk maju dan tidak boleh mundur. Dan strategi Griffith pun sepertinya berjalan sesuai rencana karena dia berhasil menarik para prajurit musuh keluar jauh dari benteng pertahanan Doldrey. Nah, ketika musuh mendekat, Griffith membuat formasi dan membakar semangat para prajuritnya untuk mengorbankan nyawa mereka karena tidak ada lagi cara untuk bertahan hidup selain meraih kemenangan.
Ya, walaupun kalah jumlah, tapi sepertinya para prajurit Band of the Hawk berhasil mengimbangi pertarungan. Sementara itu, para prajurit yang tersisa di benteng pertahanan nampak sangat percaya diri karena sebentar lagi mereka akan meraih kemenangan. Dan mereka sudah tidak sabar untuk pesta Orson. Namun tiba-tiba mereka sangat terkejut ketika melihat musuh yang berhasil masuk ke dalam benteng pertahanan Doldrey. Dan ternyata pasukan yang dipimpin Casca telah menyamar sebagai pengantar Adon sebagai pasukan pertukaran. Casca memerintahkan para prajuritnya menutup gerbang kastil untuk menahan bantuan musuh masuk ke sana. Tapi Adon mulai berontak dan menganggap strategi mereka konyol karena kita tahu Adon di sini sangatlah kuat. Lantas Casca mengajak Adon berduel untuk membalas kekalahannya waktu itu. Namun dengan mudahnya Casca membuat Adon terpojok. Adon begitu heran kenapa bisa Casca yang sekarang nampak seperti orang yang berbeda. Casca hanya mengatakan bahwa dia saat ini sedang dalam keadaan fit, tidak seperti sebelumnya yang lagi datang matahari. Dan seperti biasa, Adon kalau sudah terpojok pasti mengeluarkan jurus andalannya, yaitu teknik kolecer. Dan dengan sedikit tipuan, serangannya itu berhasil mematahkan pedang Casca, bahkan hingga membuat Casca kini balik terpojok. Para anak buah Casca yang kesal melihat Casca diperlakukan seperti itu hendak membantunya, tapi Casca melarangnya karena ingin membalas dendamnya kepada Adon sendirian. Adon yang melihat Casca yang sudah dalam kendalinya berniat untuk menggadabah Casca secara live. Tapi itu hanyalah mimpi karena Casca dengan cepat menyerang balik dan berhasil mengambil pedang milik Adon, lalu ditojoskan hingga Adon mendapatkan gelar sebagai almarhum. Sementara itu di area perang, tampaklah Boskon terus membantai pasukan Griffith hingga mereka tertekan tidak bisa mundur karena di belakang mereka terdapat sungai yang dalam. Nah, seperti yang diinginkan Griffith, para pasukan mulai berkobar kembali menyerang karena mereka lebih baik mati dalam pertempuran daripada mati tenggelam dalam sungai. Tampaklah gas terus melesat membantai pasukan musuh yang menghalangi hingga berhadapan dengan Boskon. Sebelum bertarung lebih lanjut, mereka berdua memperkenalkan diri mereka masing-masing dan... Ya, nampaknya kali ini Gas kewalahan melawan Boskon. Lantas para prajurit sekutu Gas ikut menyerang Boskon. Namun apa yang terjadi? Ya, dengan sekali tebaskan, Boskon dengan mudahnya berhasil memisahkan kelapa puluhan prajurit dari tubuh mereka. Dan serangan tersebut memancing amarah Gas yang sudah tidak terbentung lagi. Dan Gas pun membalas perbuatan Boskon dengan tebasannya yang membuat kelapa Boskon terputus. Dan Boskon pun menyusul Adon ke isekai. Sementara itu, Genon yang melihat Boskon sudah tumbang menyuruh prajuritnya untuk tidak panik karena mereka masih menang jumlah dan menyuruh prajuritnya untuk membuat formasi. Tapi para prajuritnya melihat bendera Band of the Hawk sudah berkibar di atas kastil Doldrey. Itu artinya kastil mereka telah dikuasai dan merupakan tanda kekalahan Doldrey. Sontak saja semua prajurit bersorak gembira. Lantas Griffith memerintahkan para pasukan untuk melantangkan kemenangan mereka dan saatnya menghabisi para prajurit musuh yang tersisa tanpa belas kasihan. Namun Genon belum mau menyerah dan memaksa prajuritnya untuk tetap melawan. Sayangnya semua prajuritnya sudah kehilangan mental hingga tidak menghiraukan perintah tersebut dan kocar-kacir mundur mencoba menyelamatkan diri masing-masing. Genon yang ditinggal sendirian akhirnya dihampiri Griffith. Genon yang sudah lama mengagumi Griffith pun bermaksud untuk mengadu pedang yang lain. Tapi untungnya Griffith adalah pria normal. Lalu Griffith mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Genon. Karena berkat bujukan Griffith kepada Genon, dia bisa memancing ratusan anak buah Genon di medan perang. Dan Griffith menyebut Genon adalah penyelamat Band of the Hawk karena berkat Genon, Band of the Hawk dapat meraih kemenangan. Genon yang dulu dibutakan oleh cinta tidak normal kepada Griffith sekarang harus menerima akibatnya. Dan Griffith pun menojos Genon agar Genon cepat masuk ke isekai agar bisa bercinta dengan para goblin di sana.
Waktu pun terus berlalu, Band of the Hawk yang sudah berhasil mengambil alih Doldrey disambut dengan meriah oleh para penduduk kerajaan Midland. Corkus yang tidak mau melewatkan kesempatannya langsung menarik seorang janda yang menjadi penggemarnya. Bang, gue sudah siap perang bang, siap membantai musuh yang ada bang. Alah, buat apa lu? Bang, gue juga pengen dapat janda bang. Salah, jangan ganggu. Sementara itu Gas yang sangat berjasa jauh jika dibandingkan Corkus nampak tetap bersikap elegan dan terlintas di benaknya tentang Gripit yang ingin mempunyai negara sendiri. Tamat ending yang sangat membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil, milikilah sebuah mimpi agar mendorong tekad kalian. Hei, abang goblok, belum selesai bang filmnya bang. Masih ada bang, lanjutlah bang. Tapi film ini agak bahaya. Gimana kalau tetangganya renteng sahnu rek nahan? Tenang bang, ada aing di sini bang. Lanjutlah bang. Serius? Serius lah bang. Ya udah, kita lanjut lagi. Ya, untuk merayakan keberhasilan Band of the Hawk yang sudah mengambil alih Doldrey, kerajaan pun mengadakan pesta besar. Tampaklah para anggota Band of the Hawk disambut meriah dan diberondong banyak pertanyaan oleh para ciwi-ciwi bangsawan yang menjadi tamu undangan di sana. Corkus yang memang orangnya sangat pepujian atau suka menjilat, tak melewatkan kesempatan tersebut. Saat yang lain malas meladeni para ciwi-ciwi, Corkus dengan semangat meladeni para ciwi. Gas pun tak lepas dari kejaran para ciwi bangsawan yang mengagumi kehebatannya yang pernah mengalahkan 100 prajurit musuh dan mengalahkan Boscon. Gas yang merasa terganggu memilih untuk menghindar dan tidak menceritakan apapun. Berbeda dengan si Eblek Corkus yang sangat semangat ngibul kehebatannya kayak si botak. Apa bang? Gue jarang ngibul bang. Halah? Ya, karena tidak suka dengan suasana pesta, tampaklah Gas dan Casca lebih memilih ngadem di balkon istana. Karena hal itu lebih nyaman untuk mereka berdua. Casca merasa tidak nyaman dengan gaun yang dia kenakan. Tapi menurut Gas, Casca sangat cocok memakai gaun itu dan menyuruhnya untuk mengajak Gripit berdansa. Tiba-tiba Gas berkata bahwa dia akan menunjukkan pada Casca apa yang dilakukan Gripit pada The Band of the Hawk, apa yang ingin Gripit capai dan apa yang ingin Gripit dapatkan sekarang. Gas juga akan membuktikan bahwa dia akan setara dengan Gripit karena Gas tidak ingin diremehkan terus oleh Gripit. Tampaklah di dalam istana pesta akan dimulai dengan diawali pidato dari sang raja. Dalam pidatonya sang raja menyebutkan bahwa kemenangan besarnya karena adanya campur tangan dari The Band of the Hawk yang dipimpin oleh Gripit. Dengan pasukannya yang gagah berani, mereka berhasil mengambil alih Doldrey yang dikabarkan tidak tertandingi selama 100 tahun. Oleh karena itu sang raja akan memberikan gelar kepada Gripit sebagai Jenderal White Ponic beserta semua kesatria The Band of the Hawk tanpa terkecuali. Tampaklah semua orang menyambut dengan gembira apa yang telah diputuskan sang raja. Tak terkecuali Tuan Putri Charlotte yang nampak sangat bahagia dengan pengangkatan gelar bangsawan kepada Gripit dan pasukannya. Namun berbeda dengan para bangsawan elit, mereka tidak menyukai sang raja memberi gelar kepada Gripit yang merupakan rakyat jelata. Tampaklah Corkus merasa sangat bahagia karena dengan gelar bangsawan dia bakal makin polontong. Dan untuk mengekspresikan kebahagiaannya, mereka pun berdansa dengan ceria. Alih-alih tidak bisa berdansa, Gas dan Casca berputar-putar kayak kolecer pasar malam. Waktu pun terus berlalu. Setelah pesta berakhir, tampaklah Judeo dan Gas bertemu di sebuah lapo. Ternyata Judeo sudah punya firasat bahwa Gas akan pergi meninggalkan The Band of the Hawk. Judeo bertanya kepada Gas tentang alasan dia untuk pergi. Lalu Gas mengatakan bahwa selama hidupnya di Band of the Hawk telah memberikan perasaan bagaimana memiliki sejawat lebih dari kelompok manapun. Selama 3 tahun bersama, Gas merasa sangat senang dan tidak ada rasa tidak puas sedikit pun. Lalu Gas menceritakan masa kecilnya kepada Judeo bahwa dulu Gas hanya bisa mengayunkan pedang dan sejak kecil Gas sudah membunuh orang. Sejak saat itu Gas tidak tahu apa-apa selain medan perang dan membunuh untuk bertahan hidup. Hanya itulah yang bisa dia lakukan. Tapi saat bertemu dengan Gripit, Gas seperti tidak memikirkan apapun selain berada di samping Gripit dan menaruhkan semua yang dia miliki untuk membantu Gripit meraih mimpinya. Dari mulai tidak punya apa-apa sampai sekarang menjadi orang terpandang seantero Midland. Namun sekarang Gas berpikir untuk tidak berharap terlalu tinggi karena Gripit akan mendorong dirinya sendiri hingga sampai pada batasnya.
Dan itu sebabnya Griffith tidak akan bisa menjaga yang lemah agar tetap di sampingnya. Intinya ketika Griffith mencapai mimpinya, semua orang di sampingnya akan tersingkir. Maka dari itu Gus memutuskan untuk pergi meninggalkan Griffith dan The Band of the Hawk karena mereka akan meraih apa yang dia inginkan sendiri. Lalu Gus bertanya kepada Judeo tentang apa yang dia inginkan. Judeo bilang walaupun dia bisa melakukan apapun dengan ketangkasannya, baik pedang ataupun pisau, semuanya bisa dia lakukan dengan mudah. Namun semua itu tidak membuatnya menjadi lebih baik dari Casca bahkan Griffith. Jadi Judeo memutuskan untuk jadi biasa-biasa saja dan dia juga menyukai posisinya saat ini di The Band of the Hawk. Dan Judeo menyatakan bahwa dia akan terus terlibat di dalam mimpi dan tujuan bersama Griffith. Kemudian Judeo yang penasaran dengan kedekatan Gus dengan Caca menanyakan sudah sejauh mana hubungan mereka berdua, karena Judeo merasa sejak saat insiden Gus dan Caca jatuh ke jurang, hubungan mereka nampak semakin dekat. Ya, Gus hanya bilang banyak hal yang terjadi di antara mereka berdua, tapi kagak disebutin. Lalu Judeo menyarankan Gus agar jadian saja dengan Casca. Menurut Gus, Casca tidak mungkin menyukainya karena semua orang juga tahu bahwa Casca sangat menyukai Griffith. Tapi menurut Judeo, Casca dan Griffith tidak akan bersatu karena Griffith menginginkan sebuah kekuasaan yang dimana dia akan bebas melakukan apa saja. Judeo juga tahu bahwa Griffith akan mengincar Tuan Putri Charlotte untuk jalan pintas demi memenuhi ambisinya. Judeo juga mengatakan bahwa Paduka Julius dan anaknya Tuan Adonis yang kelak akan menikahi Tuan Putri Charlotte telah meninggal di tangan orang misterius. Bagaimanapun juga orang-orang yang ingin menghalangi Griffith telah tiada. Nah, setelah melihat Gus yang terdiam, insting Judeo meyakini pasti orang misterius itu adalah Gus atas rencana dari Griffith. Tapi Judeo tidak membahasnya dan Judeo percaya bahwa Griffith sudah membuat Tuan Putri jatuh cinta padanya secara organik. Bagaimanapun juga ini adalah kesempatan bagi Griffith. Lalu setelah itu Judeo menanyakan penilaian Gus terhadap Casca. Gus mengatakan bahwa Casca adalah wanita yang baik, jauh lebih baik ketimbang para bangsawan wanita yang ada di Midland. Karena sangat jarang ada wanita yang mau terjun ke medan perang dan Casca mampu melakukannya. Tapi Gus juga mengatakan bahwa baginya Casca tidak lebih hanya sebagai teman seperjuangan, karena yang Casca lihat hanyalah Griffith. Jadi menurut Gus, Casca hanya menganggapnya sebagai butiran debu, atau jika dibandingkan dengan Griffith, Gus tidak ada apa-apanya di mata Casca. Ya, ternyata Gus yang sangat kuat seperti monster bisa lembek seperti kerupuk kena air ketika berhadapan dengan cinta. Bang, ini anime horor, Bang. Gak usah bercanda, Bang. Iya, lu juga banyak bercanda, Sat. Ya, Gus di situ bilang bahwa saat ini dia hanya akan mementingkan dirinya sendiri. Judeo pun hanya mendoakan semoga Gus menemukan apa yang dia cari. Waktu pun terus berlalu. Tepat jam 3 subuh sebelum adzan berkumandang, tampaklah Gus akan segera pergi dari Midland. Namun langkahnya terhenti oleh Casca dan kawan-kawan seperjuangan lainnya. Casca mengingatkan agar Gus tidak terburu-buru mengambil keputusan, karena walaupun Casca dan Gus selalu bertengkar, tapi mereka sudah pernah melewati kematian bersama. Dan juga kerja keras mereka baru saja membuahkan hasil. Namun walaupun begitu, Gus tetap dengan keputusannya. Akan tetapi di belakang Casca ternyata sudah ada Griffith yang menunggunya. Dan Griffith menegaskan kembali apakah benar Gus akan pergi meninggalkan The Band of the Hawk. Ya, si bocil yang entah siapa namanya, kita panggil saja Ipul, menahan Gus agar tidak pergi meninggalkan mereka. Karena menurutnya Gus adalah bagian penting dari The Band of the Hawk. Dan jika Gus pergi, Band of the Hawk akan mengalami banyak masalah. Lalu Judeo pun menyuruh agar si Ipul diam dan tidak mencampuri urusan orang dewasa. Tapi lain dengan si Black Corcus. Menurutnya kehilangan satu orang seperti Gus takkan membuat The Band of the Hawk lemah. Lalu Corcus menegaskan bahwa dari lubuk hatinya dia sangat membenci Gus. Dan sekarang Corcus mengerti kenapa Gus begitu menyebalkan, karena menurut Corcus, Gus seperti orang paling tersakiti dan tidak ada yang bisa mengerti dirinya. Corcus tak tahu apa yang sebenarnya Gus cari, tapi Corcus menegaskan bahwa Gus takkan bisa menjadi seperti Griffith. Gus hanya terdiam, tidak melakukan apapun untuk membalas ocehan Corcus. Namun ketika Gus akan pergi, tiba-tiba Griffith menghunuskan pedangnya dan mengajak Gus untuk bertarung. Karena saat ini Gus masih menjadi miliknya, dan jika Gus bersikeras untuk pergi, Gus harus mengalahkannya terlebih dahulu.
Ya, Gas tidak keberatan dengan ajakan Gripit untuk bertarung. Di situ Gas teringat dengan perkataan Gripit yang mengatakan jika ada yang menginjak-injak mimpinya, Gripit akan melawannya dengan segenap jiwa raga, meskipun yang harus dia lawan adalah dirinya sendiri. Dan saat ini Gripit dengan serius tidak akan memaafkan Gas. Namun apa yang terjadi? Ya, sungguh tidak disangka kali ini Gripit kalah telak oleh Gas, tapi Gas tidak membunuhnya. Semuanya tidak ada yang menyangka Gripit dengan mudah dikalahkan oleh Gas, dan sesuai kesepakatan, Gas pun langsung pergi meninggalkan teman-teman seperjuangannya di The Band of the Hawk. Waktu pun terus berlalu. Dari musim salju kini berganti ke musim hujan. Tampaklah Tuan Putri Charlotte meminta izin kepada pelayan istana, sebut saja Teh Lilis, untuk menemui si ganteng kalem Gripit. Namun Teh Lilis melarangnya karena tidak pantas untuk seorang putri kerajaan menemui seorang pria yang berasal dari rakyat jelata. Tapi menurut Tuan Putri, Gripit adalah jenderal putih dari kesatria tertinggi di Midland. Meski begitu, Teh Lilis tetap melarangnya karena Gripit baru akan dilantik bulan depan. Nah, setelah Lilis pergi, tiba-tiba Gripit muncul lewat jendela. Tapi karena Gripit mendengar obrolan Charlotte dengan Teh Lilis, Gripit merasa itu adalah hinaan yang tidak bisa dimaafkan. Dan Gripit pun mengurungkan niatnya untuk tidak berlama-lama bersama Tuan Putri. Tapi Tuan Putri Charlotte menahannya dan mengungkapkan perasaannya yang selalu khawatir dengan kepergian Gripit ke medan perang. Charlotte juga mengatakan bahwa dirinya selalu berdoa kepada Tuhan untuk keselamatan Gripit, dan menganggap pertemuannya ini adalah jawaban atas doanya kepada Tuhan. Charlotte pun mengungkapkan bahwa tangisannya itu adalah tangisan bahagia karena bertemu dengan Gripit. Sontak saja Gripit langsung nyerenteng. Awalnya sang putri tidak mau, namun karena ada manis-manisnya gitu ya, sang putri pun minta tambah. Setelah itu mereka berdua lanjut ke tahap berikutnya, yaitu ritual sakral antara dua sejoli, lebih jelasnya berkiu-kiu cukuruku. Ya, tanpa mereka sadari, aksi mereka ketahuan oleh Lilis yang mengintip dan langsung melaporkannya pada sang raja. Dan perlu kalian ketahui, ketika Gripit ngegas gitu ya, dia itu masih kepikiran Gas yang pergi begitu saja. Dan akhirnya Gripit menumpahkan cairan dewa di dalam wadah suci sang putri Charlotte. Sekian dan terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat, jangan lupa bahagia. Bang, belum selesai filmnya, Bang. Pertarungannya seru banget, Bang. Seru pala lu, Sat. Ya, keesokan harinya tepat jam 7 pagi, Gripit yang baru turun dari jendela kamar sang putri langsung dikepung dan ditangkap oleh prajurit kerajaan karena tuduhan telah melakukan pengkhianatan terhadap kerajaan Midland. Di sisi lain, para pasukan The Band of the Hawk berkumpul di suatu tempat dan tidak menyadari bahwa mereka telah masuk jebakan pasukan Midland. Lalu tak lama dari itu, si Pipin yang peka menyadari bahwa mereka sudah dikepung musuh dan... Ya, benar saja, para prajurit Midland melesatkan ratusan anak panah ke arah pasukan The Band of the Hawk. Dalam keadaan terdesak, mereka berharap Gripit akan menolongnya. Namun, Gripit tidak muncul-muncul untuk menolong mereka. Akhirnya Casca mengambil keputusan agar para prajurit tidak berpencar dan membentuk formasi baji untuk menerobos masuk pertahanan musuh. Sementara itu, di dalam penjara bawah tanah, Gripit disiksa habis-habisan oleh sang raja yang sangat marah karena kejadian semalam yang menimpa putrinya. Dan lebih parahnya lagi, saat disiksa, Gripit menuduh sang raja yang cemburu karena sebenarnya sang rajalah yang harusnya dipeluk oleh putrinya, bukan Gripit. Mendengar itu, sang raja semakin geram dan siksaannya semakin menjadi-jadi hingga dia sendiri kelelahan dan menyuruh algojonya, yaitu si Acuy, untuk melanjutkannya. Sebelum menyiksa Gripit, si Acuy melihat sebuah kalung yang menarik yang dipakai Gripit. Lalu si Acuy mengambilnya. Sontak saja Acuy terkaget ketika melihat bola mata di kalung tersebut dan...
Sementara itu, di sisi lain Gas terus berjalan yang entah mau kemana. Kebetulan Gas tidak sengaja bertemu dengan rombongan sirkus dan melihat seorang app di dalamnya. Dan sepertinya mereka adalah mantan rekan kerja Judeo.